Assalamualaikum anak-anak. Jangan lupa, yuk belajar lagi dan belajar terus. Baiklah teman-teman, kita akan belajar mengenai struktur bagian tumbuhan. Perlu kita tahu bahwa tumbuhan adalah salah satu ciptaan Allah yang tertulis dalam Al-Quran, yaitu Quran Surat An-Nahl ayat 10-11, yang artinya dialah yang telah menurunkan air hujan dari langit untuk kamu, sebagiannya menjadi minuman dan sebagian menyuburkan tumbuh-tumbuhan yang pada tempat tumbuhnya kamu mengembalakan ternakmu. Dia menumbuhkan bagi kamu dengan air hujan itu tanaman-tanaman, zaitun, kurma, anggur, dan segala macam buah-buahan. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar ada tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang memikirkannya. Bayangkan, hanya dari air hujan yang turun dari langit, nah kita bisa minum, kemudian darinya bisa tumbuh tanaman, kemudian tanaman-tanaman itu kita makan dan juga dimakan oleh ternak kita. Nah, luar biasa kan? Masya Allah. Nah, kita lanjutkan ke bagian dari tumbuhan. Bagian tumbuhan terdiri dari daun, kemudian buah, kemudian batang, ada bunga, dan terakhir adalah akar. Oke, baiklah, yang pertama adalah daun. Manfaat daun untuk tumbuhan, yang pertama untuk melakukan pernapasan. Yang kedua sebagai tempat pembuatan makanan atau yang disebut sebagai fotosintesis. Dalam proses fotosintesis ini, selain menghasilkan makanan, juga menghasilkan oksigen yang kita hirup setiap hari. Yang ketiga adalah tempat terjadinya penguapan. Bagian dari daun yang pertama adalah tulang daun, kemudian ada helai daun, ada pelepah daun, dan yang terakhir adalah tangkai daun. Nah, ternyata bentuk-bentuk daun itu tidak hanya itu-itu saja teman-teman. Nah, ada yang menyirip, melengkung, kemudian menjari dan sejajar. Kemudian batang. Nah, batang adalah bagian tumbuhan yang berada di atas tanah. Fungsinya yang pertama adalah sebagai tempat tumbuh daun, bunga, dan buah, sebagai pengangkut air dan mineral dari akar ke daun, kemudian sebagai tempat penyimpan cadangan makanan, misalnya ada ketela rambat, tebu, dan sagu. Nah, jenis-jenis batang juga ada macam-macam ini. Yang pertama adalah berbatang basah, contohnya adalah bawang merah. Berbatang kayu, contohnya adalah kopi, mangga. Kemudian berbatang rumput, contohnya adalah tebu, padi, dan lain sebagainya. Bagian yang ketiga adalah buah. Manfaat buah adalah sebagai cadangan makanan. Kemudian yang kedua adalah pelindung dari biji. Nah, bagian-bagian buah ini ya. Nah, yang pertama adalah daging buah. Ini yang biasa kita makan. Kemudian yang kedua adalah biji. Nah, ini nanti yang akan menjadi tanaman baru. Ternyata buah-buahan juga ada dalam Al-Quran, yang artinya dia menumbuhkan bagi kamu dengan air hujan itu tanaman-tanaman, zaitun, kurma, anggur, dan segala macam buah-buahan. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar ada tanda kekuasaan Allah bagi kamu yang memikirkan. Nah, bayangkan ya, Allah menciptakan banyak sekali buah-buahan. Dari satu macam buah saja bisa macam-macam jenisnya kan. Nah, misalnya anggur nih, ada anggur merah, anggur hitam, anggur hijau, terus ada anggur apalagi, banyak sekali kan macamnya. Nah, oke, kita lanjutkan ke bagian selanjutnya, yaitu bunga. Nah, bunga terdiri dari mahkota. Nah, mahkota ini yang terlihat indah ya, yang sering kita lihat di bagian luarnya itu. Ada yang warna-warni. Kemudian ada benang sari. Nah, benang sari itu yang biasanya kalau kita pegang ada seperti bubuk-bubuk kuning. Kemudian ada putih. Putih ini sebagai sel betina dan benang sari ini sebagai sel jantan. Nah, di bagian bawah putih ada bakal biji.
Nah, ini yang nanti akan menjadi biji ya. Kalau misalnya benang sarinya, ini serbuk sarinya ini jatuh ke putih. Kemudian di bawah sini ada kelopak, yang di sini adalah dasar bunga, dan yang terakhir adalah tangkai bunga. Nah, fungsi bunga apa ya? Nah, yang pertama sebagai tempat berlangsungnya perkembangbiakan tumbuhan, seperti yang Bu Dewi tadi katakan. Nah, ketika serbuk sari ini jatuh ke putik, maka ini buahnya nanti akan jadi. Nah, kita bisa makan deh. Ada tomat, ada mangga, ada jeruk, dan lain sebagainya. Nah, kemudian fungsi yang kedua adalah sebagai perhiasan tumbuhan, agar hewan-hewan yang dapat membantu perkembangbiakan ini menjadi tertarik untuk mendekati bunga, begitu. Kemudian yang terakhir adalah akar. Nah, akar ini ada dua ya. Yang pertama adalah akar tunggang, dan yang kedua adalah akar serabut. Nah, akar tunggang bentuknya yang seperti ini loh. Nah, akar serabut yang seperti ini. Nah, ternyata bagian-bagian akar juga ada macam-macam. Nah, di sini ada akar sekunder ini ya, yang cabang-cabang akar. Nah, cabang akar ini disebut sebagai akar sekunder. Nah, kalau yang tengah ini, nah ini adalah akar primer. Nah, di sini di ujung akar-akar itu ada tudung akar. Nah, ini fungsinya untuk menembus tanah. Dan yang di sini di pinggir-pinggir ini ada rambut-rambut akar. Nah, kemudian manfaat akar bagi tumbuhan apa sih? Nah, yang pertama adalah menancapkan tumbuhan ke dalam tanah agar tidak mudah goyah, tidak mudah ambruk. Nah, kemudian yang kedua, menyerap air dan mineral dari dalam tanah. Yang ketiga adalah sebagai tempat menyimpan makanan seperti tanaman wortel, lobak, dan ubi kayu. Nah, baiklah teman-teman, itu tadi adalah bagian-bagian dari tumbuhan. Nah, misi hari ini adalah, are you ready kids? Nah, yang pertama adalah mencari macam-macam daun. Tadi kan ada banyak ya daunnya ya. Nah, nanti kalian mencari macam-macam daun. Kalian cari daun yang berbeda-beda bentuknya, minimal 5. Nah, kemudian nanti daunnya kalian tempel di buku ya. Kemudian tugas yang kedua adalah mencari tumbuhan dengan akar tunggang dan serabut. Nah, tumbuhan yang akar tunggang dan serabut kalian juga tempelkan di buku ya. Nah, oke, setelah kalian berhasil mencari daun dan akar, kemudian kalian mengikuti kuisnya nanti Bu Dewi tulis di deskripsi video. Oke, Bu Dewi tunggu ya. Semoga berhasil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.